Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan, program studi Teknologi Rekayasa Internet MPN 2375804 dari TRI 4A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas praktik saya menganalisis kritis dan rekomendasi optimasi jaringan WiFi di Gedung Ki Hajar Dewantara Politeknik Negeri Lampung. Nah, jadi dengan mengambil praktik ini di salah satu gedung yang paling sering kita gunakan, yaitu Gedung Ki Hajar Dewantara, pengguna aktif WiFi di kampus ini merasa frustasi saat koneksi tiba-tiba melambat, tepat di tengah-tengah ujian online, atau terputus saat mengunggah tugas yang mendekati tenggat waktu. Pengalaman-pengalaman inilah di titik awal dari penelitian ini kita selama ini dalam menemukan yang sebenarnya terjadi di balik jaringan kita. Baik, masuk ke latar belakang. Di era revolusi industri 4.0 ini, institusi pendidikan seperti Politeknik Lampung tidak lagi hanya sekedar gedung tempat belajar, tetapi sebuah ekosistem digital. Konektivitas internet bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan infrastruktur krusial yang menopang hampir seluruh kegiatan akademik, mulai dari mengakses materi learning, berkolaborasi dalam proyek grup melalui Google Docs, mengikuti kelas hybrid via Zoom atau yang lainnya, hingga mencari referensi di perpustakaan digital nasional internasional. Semuanya bergantung pada satu hal, koneksi WiFi yang andal. Kegagalan jaringan bahkan hanya sesaat dapat berdampak serius. Ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tapi juga bisa berarti kehilangan kesempatan, keterlambatan pengumpulan tugas, hingga stres tidak perlu mahasiswa dan dosen, yang tidak perlu bagi mahasiswa dan dosen untuk. Oleh karena itu, memastikan setiap sudut ruang akademik Ki Hajar Dewantara melayani oleh WiFi berkualitas sebuah urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Inilah mengapa penelitian tugas ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah dan tujuan. Nah, untuk membedah masalah ini secara terstruktur, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana kualitas jaringan secara objektif? Sebenarnya kemudian kita perlu beralih dari penelitian subjektif seperti lambat atau cepat. Saya ingin tahu bagaimana angka-angka teknisnya, berapa nilai kekuatan sinyal atau RSSI-nya, seberapa besar kebisingan atau noise sekitarnya. Kemudian yang kedua, apa faktor penyebab utamanya? Setelah mendapatkan data, kita harus menjadi detektif. Apakah masalahnya ada pada jumlah akses point yang kurang, penempatan yang salah, atau ada pelaku yang tidak terlihat seperti interferensi sinyal. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampaknya pada pengguna? Apakah data teknis yang buruk ini benar-benar selaras dengan apa yang dirasakan mahasiswa, dosen, staf, dosen setiap hari? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menetapkan 3 tujuan yang jelas. Yang pertama, saya melakukan pengukuran kuantitatif, mengukur parameter kunci seperti RSI, SNR, kecepatan, dan latensi untuk mendapatkan data yang objektif. Nah, baik, di sini saya membuat laporan yang jelas, jadi di PPT hanya singkat ya. Baik, lanjut. Yang kedua, melakukan analisis kualitatif, melakukan wawancara untuk mendengarkan cerita dan keluhan langsung dari para pengguna. Kemudian yang ketiga, merumuskan rekomendasi berbasis data, menggabungkan kedua jenis data tersebut untuk menyusun solusi yang bukan hanya tebakan, tapi benar-benar didasarkan pada bukti yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Metodologi yang saya gunakan itu bersifat praktis dan langsung ke lapangan. Pengambilan data difokuskan di Gedung Ki Hajar Dewantara, di mana saya secara sistematis menjelajahi setiap lantai. Saya membagi area menjadi beberapa zona-zona hotspot, sangat dekat dengan AP atau dengan access point, zona working area di tengah ruangan kelas, dan zona edge di sudut terjauh, untuk melihat sinyal WiFi yang tidak datang dengan
tangan kosong saya mempersenjatai diri dengan 2 aplikasi andal smartphone saya, yaitu dengan WiFi Man. Jadi WiFi Man ini, aplikasi ini menggunakan seperti dokter umum untuk melakukan general check up. Dia bisa dengan cepat memberi tahu kita kecepatan internet saat itu, latensi yang menarik, memberikan skor pada kesehatan spektrum frekuensi. Kemudian ada Netspot. Jika WiFi Man adalah dokter umum, maka Netspot ini adalah spesialis radiologinya. Contohnya seperti aplikasi ini mampu melakukan CT scan pada seluruh jaringan di udara, menunjukkan semua API yang ada, kenal mereka gunakan, dan seberapa kuat sinyal mereka saling tumpang tindih. Dengan kedua alat ini saya mengumpulkan kepingan puzzle data yang nantinya akan kita susun bersama. Kemudian hasil analisis paradoks jaringan di Palinela. Jadi setelah semua terkumpul, saya menemukan sebuah paradoks yang sangat mencolok, sebuah dua sisi mata uang dari jaringan kita. Nah, di satu sisi jaringan WiFi Palinela memiliki potensi yang luar biasa. Saat saya berdiri lokasi ideal, kecepatan unduh bisa mencapai 31 Mbps. Seperti ini. 31 Mbps, angka ini setara dengan paket internet premium di rumah, cukup untuk melakukan streaming video resolusi 4K tanpa buffering. Kekuatan sinyal pun sempurna mencapai min 34 dBm. Bisa kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa dari segi perangkat keras dan koneksi ke internet kita sudah punya mesin yang sangat bertenaga. Namun inilah saatnya sisi mata uang yang lainnya ironisnya disebut di sebuah sudut kelas di gedung yang sama. Seorang mahasiswa bahkan kesulitan untuk sekedar memuat satu halaman PDF. Kualitas koneksi anjlok hingga dinilai poor oleh aplikasi Paradox. Antara potensi yang besar dan realita yang mengecewakan. Inilah menjadi inti dari masalah kita. Kemudian selanjutnya itu ada interferensi di udara. Jadi apa yang menyebabkan mesin bertenaga kita seolah berjalan tasya. Jadi jawabannya adalah interferensi ini adalah musuh yang paling ganas. Terlihat yang paling ganas bagi jaringan WiFi. Pita frekuensi 42,4 GHz yang digunakan oleh WiFi kita diibaratkan seperti jalan raya publik sangat ramai. Semua sinyal mulai dari Bluetooth, microwave, hingga WiFi tetangga menggunakan jalan ini. Idealnya di jalan raya ada 3 jalur yang tidak tumpang tindih, yaitu ada kanal 1,6 dan 11. Setiap AP atau access point seharusnya memiliki satu jalur dan tetap di sana. Namun apa kita temukan dari CT scan jaringan seperti yang terlihat pada layar kemacetan parah, ada 2 mobil AP di jalur 6 dan lain di jalur 11. Ini disebut CO channel interface. Akibatnya sinyal-sinyal ini saling berteriak dan bertabrakan di udara. Perangkat kita meskipun dengan satu AP akan tetap terdengar kebisingan dari AP lain. Baik, selanjutnya itu ada validasi masalah. Nah, teori dan data teknis ini tidak akan berarti tanpa validasi dari pengguna dan benar saja. Semua kebutuhan yang sangat dengar dari wawancara adalah manifestasi nyata dari masalah interferensi ini. Seorang mahasiswa yang salah satu saya wawancari, dia bercerita saya sering mengalami bar sinyal di HP penuh, tapi internetnya muter-muter terus nggak jalan. Kesel banget, ini adalah deskripsi sempurna dari dampak interferensi. Kemudian ada seorang staf, kalau saya jalan dari ruang dosen ke kelas, koneksi WiFi-nya seperti tidak mau pindah ke access point yang lebih dekat. Saya harus mematikan WiFi dulu, lalu nyalakan lagi. Baru koneksinya benar-benar. Gejala ini sistem roaming yang juga dipengaruhi oleh kebisingan sinyal udara. Jadi sudah jelas data teknis dan pengalaman manusia bertemu di satu titik kesimpulan yang sama.
Adapun rekomendasi perbaikan dari saya yaitu, dengan pemahaman yang mendalam tentang akar masalah yang solusi yang kita butuhkan menjadi sangat jelas. Kabar baiknya kita tidak perlu memberi perangkat baru, kita hanya perlu melakukan optimasi jelas. Yang sudah kita miliki adalah penataan ulang posisi, manajemen kanal. Ini adalah langkah krusial yang kita harus mengatur lalu lintas sinyal seperti pada simulasi ini kita distribusikan ulang posisi AP agar lebih merata. Lalu kita atur kanalnya secara manual. AP di area A, kemudian kanal 1 AP area B. Ini menggunakan kanal 6 di area C. Nah, penyesuaian transmit power. Kita tidak ingin setiap AP berteriak dengan volume maksimal, kita perlu menurunkan dayanya secukupnya agar ia hanya melayani areanya saja. Ini akan mengurangi polusi sinyal secara signifikan. Dan yang ketiga, mendorong adopsi 5 GHz. Sebagai solusi jangka panjang, kita perlu mengaktifkan dan mendorong penggunaan pita 5 GHz pada perangkat UniFi kita. Pita 5 GHz ini ibarat jalan tol yang jauh lebih lebar dari sepi. Perangkat yang mendukung akan merasakan peningkatan kecepatan dan stabilitas yang dinamis. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Sebagai penutup, yang pertama itu potensi vs realita. Jaringan kita memiliki potensi performa yang sangat tinggi, namun realita di lapangan menunjukkan pengalaman pengguna yang jauh dari optimal. Dari kedua diagnosis masalah, akar masalahnya bukan kurangnya perangkat, melainkan intervensi sinyal yang parah akibat manajemen kanal yang belum tertata pada frekuensi 2,4 GHz. Ketiga, riset solusi yang paling efektif bukanlah menambah perangkat, melainkan melakukan optimasi pada sistem yang sudah melalui penataan ulang posisi, manajemen kanal yang cerdas, dan penyusuan transmit power. Baik, penutupnya, dengan melakukan langkah-langkah optimasi ini, saya yakin kita dapat mengubah jaringan WiFi di gedung Giri Haja Dewantara dan bahkan mungkin di gedung kampus menjadi salah satu sebuah infrastruktur digital yang andal yang lebih benar-benar mampu mendukung visi Politeknik Negeri Lampung menjadi institusi pendidikan vokasi yang lebih unggul dan inovatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu perhatian Bapak yang teman-teman sekalian. Saya siap untuk mendiskusikan temuan ini lebih lanjut. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.